Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Indah Estiani. Pada pertemuan 5 ini di mata kuliah analisa laporan keuangan tentang analisa rasio untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, dan Fakultas Teknik dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi dengan kode mata kuliah 417 dan 617. Seperti biasa, nanti di slide yang terakhir adalah tentang pertanyaan ya. Hanya beberapa pertanyaan. Ini slide-nya ada. Bentar. Delapan belas slide ya. Ada 18 slide. Yang terakhir adalah tentang pertanyaan. Capaian pembelajaran mata kuliah di pertemuan 5 tentang analisa rasio adalah mampu menguasai konsep laporan keuangan, proyeksi berdasarkan hasil menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai secara mandiri. Kemudian, subcapaian pembelajaran mata kuliah. Mampu memahami dan menjelaskan konsep analisa rasio. Mampu menghitung rasio modal kerja atau likuiditas menggunakan metode yang ada. Mampu menerapkan perhitungan untuk menyelesaikan kasus sederhana. Materi pembelajarannya adalah dasar pembanding angka rasio, penggolongan angka rasio, dan rasio modal kerja atau likuiditas. Ya. Yang pertama, analisa rasio. Analisa rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara jumlah tertentu dengan jumlah lainnya. Analisa rasio dapat menjelaskan kepada penganalisa tentang baik dan buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan, terutama jika dibandingkan dengan rasio pembanding standar. Dasar pembanding angka rasio. Untuk menentukan baik buruknya angka rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas suatu perusahaan, diperlukan alat pembanding yaitu rasio standar. Rasio standar adalah rasio rata-rata dari seluruh perusahaan yang ada pada industri. Jika rasio standar tidak ada dalam bentuk yang tetap, maka rasio standar dapat dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Mengumpulkan laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang ada pada industri, kemudian menghitung angka rasio masing-masing perusahaan. Kemudian yang berikutnya, menyusun angka rasio itu dari yang tertinggi sampai yang terendah dan menghapus rasio yang ekstrim atau terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kemudian menghitung rasio rata-ratanya dan rasio ini yang digunakan sebagai rasio standar. Standar rasio bukan merupakan angka pembanding yang pasti, tetapi dapat digunakan sebagai pedoman bagi penganalisa ya. Berdasarkan sumber datanya, maka angka rasio dapat digolongkan menjadi rasio-rasio neraca. Semua datanya dari neraca. Rasio-rasio laba rugi, semua datanya dari laba rugi. Rasio-rasio antar laporan, datanya berasal dari neraca dan laporan laba rugi. Dilihat dari tujuan penganalisa pada umumnya,
Angka rasio dapat dipindahkan menjadi rasio-rasio likuiditas, rasio-rasio solvabilitas, rasio-rasio rentabilitas. Rasio modal kerja atau likuiditas, yaitu rasio modal kerja digunakan untuk menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek. Bagi manajemen, perusahaan dapat digunakan untuk mengecek efisiensi modal kerja yang digunakan dalam perusahaan. Bagi pemegang saham dan kreditur jangka panjang, digunakan untuk mengetahui prospek dividen dan pembayaran bunga masa datang. Kriteria perusahaan yang mempunyai posisi keuangan yang kuat adalah dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu. Kemudian dapat memelihara modal kerja yang cukup untuk operasi yang normal. Kemudian membayar bunga dan dividen yang dibutuhkan. Selanjutnya, memelihara tingkat kredit yang menguntungkan. Rasio-rasio likuiditas. Current ratio digunakan untuk menganalisa posisi modal kerja suatu perusahaan. Current ratio rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar. Current ratio menunjukkan tingkat keamanan kreditor jangka pendek atau kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek. Current rasio yang tinggi menunjukkan kelebihan uang atau aktiva lancar lainnya dibandingkan kebutuhan sekarang. Dan jika current rasio rendah, kondisinya sebaliknya. Contohnya ya, ini ada neraca tahunnya, ini belum pada lahir ya. Ini aktif. Tadi kan rumusnya current ratio itu aktiva lancar dibagi hutang lancar. Sekarang kita lihat aktiva lancarnya. Aktiva lancarnya adalah kas 600.000, piutang dagang 3 juta, persediaan 4.200.000. Jadi totalnya adalah aktiva lancarnya itu 7.800.000. Dibagi hutang lancar. Hutang lancarnya berapa? Hutang wesel 2.400.000, hutang dagang 1.200.000, hutang upah dan pajak 1.200.000. Jadi hutang lancarnya itu 4.800.000 ya. 7.800 bagi 4.800 kali 100% ketemunya current rasionya ketemunya 162,5% ya. Kemudian kita kembali lagi ke slide berikutnya adalah tentang quick ratio ya. Test ratio salah terus ya. Sering juga disebut quick ratio, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban tanpa memperhitungkan persediaan. Jadi aset test ratio itu adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar kali 100% ya. Nah, kita kembali ke contoh. Contohnya tadi kan quick rasionya itu kan ini tanpa persediaan ya. Jadi aktiva lancar dikurangi persediaan atau aktiva lancar tapi tanpa persediaan. Jadi hanya kas dan piutang ya. Jadi aktiva quick asetnya, quick asset atau aktiva lancar dikurangi persediaan itu hanya 3.600.000. Kemudian current liabilities atau hutang lancarnya adalah 2 juta hutang wesel 2.400.000 ditambah 1.200.000 hutang dagang ditambah hutang upah dan pajak 1.200.000. Jadi quick rasionya sama dengan quick asset dibagi current liabilities atau aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Ketemunya adalah, ini kan tadi kas dan piutang merupakan quick asset ya.
3.600.000, jadi quick rasionya adalah 3.600.000 dibagi 4.800.000 kali 100%, ketemunya 75% ya. Kita balik lagi ke slide. Sekarang tentang perputaran piutang. Piutang yang dimiliki perusahaan mempunyai hubungan yang erat dengan penjualan kredit. Piutang berasal dari penjualan kredit. Posisi piutang dan taksiran waktu pengumpulan dapat dimulai dengan menghitung tingkat perputaran piutang. Tingkat perputaran piutang, rumusnya adalah total penjualan kredit dibagi rata-rata piutang kali 100%. Rata-rata piutang per bulan adalah saldo piutang tiap akhir tahun dibagi 12 ya. Muncul ini, bentar ya. Tampil ini. Perputaran piutang, rata-rata piutang tahunan sama dengan saldo piutang awal tahun ditambah saldo akhir tahun dibagi 2. Kemudian makin tinggi rasio ini menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang rendah. Dan keadaan sebaliknya jika rasio ini rendah. Waktu rata-rata pengumpulan piutang adalah jumlah hari dalam 1 tahun atau 360 hari dibagi dengan tingkat perputaran piutang. Kemudian perputaran persediaan. Perputaran persediaan rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan kali 100%. Rata-rata persediaan adalah persediaan awal tahun ditambah persediaan akhir tahun dibagi 2. Nah, kemudian perputaran persediaan menunjukkan berapa kali jumlah persediaan barang dagangan diganti atau dijual dalam 1 tahun. Rata-rata persediaan tersimpan di gudang dapat dihitung dengan membagi jumlah hari dalam 1 tahun, 360 hari, dengan perputaran persediaan. Ini contohnya ya, perputaran persediaan ya. Inventory turnover adalah harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata atau persediaan rata-rata. Ini kita mencari persediaan rata-rata dulu ya. Persediaan awal dibagi persediaan akhir dibagi 2. Tadi di neraca sudah ini ya, di awal ini ada persediaan awal 1.800.000 ditambah persediaan akhir 4.200.000 dibagi 2. Jadi persediaan rata-rata adalah 3 juta. Bentar, kita lihat neracanya ya. Ini ya persediaan akhir yang 4.200.000, di bawah ini persediaan awal. Karena tahunnya kan B ya, ini C, jadi ini yang ini awal, ini akhir. Terus inventory turnover, tadi kan harga pokok penjualannya, lihat di laporan laba rugi ya, harga pokok penjualannya adalah 7.200.000 ya ininya. Jadi 7.200.000 dibagi persediaan rata-rata 3 juta ketemu 2,4 kali ya. Balik lagi, sekarang ke ini tadi yang perputaran persediaan contohnya ada, tadi sekarang perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan dan juga menunjukkan banyaknya penjualan yang diperoleh perusahaan untuk setiap rupiah modal kerja. Perputaran modal kerja rumusnya adalah total penjualan dibagi modal kerja rata-rata kali 100%. Nanti di pertemuan 9 ada banyak latihan ya. Ini latihannya hanya teori aja. Ada 5. Yang pertama adalah nomor 1 ya.
suatu analisa yang dapat menggambarkan hubungan atau perimbangan antara jumlah tertentu dengan jumlah lainnya disebut, nomor 2, dasar pembanding angka rasio, di mana rasio rata-rata yang dipergunakan adalah rata-rata seluruh perusahaan yang ada pada industri disebut. Nomor 3, macam-macam rasio dilihat dari tujuan penganalisa itu apa saja. Nomor 4, rasio yang datanya didasarkan pada laporan rugi, laba, dan neraca disebut. Nomor 5, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban tanpa memperhitungkan persediaan disebut. Ya, sampai di sini dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sekali lagi mahasiswa maklum ya, ini tanpa editan. Ngebut ya. Oke. Jangan lupa tugasnya ya, supaya pada nonton YouTube